Sebuah lomba mewarnai yang digelar PAUD Mutiara di Batang, Jawa Tengah mendadak viral setelah sejumlah orang tua melayangkan protes keras. Mereka menilai keputusan juri tidak objektif karena beberapa karya terbaik justru didiskualifikasi dengan alasan hasilnya terlalu rapi dan dianggap bukan murni buatan anak. Dugaan bahwa orang tua ikut membantu tanpa bukti kuat memicu kekecewaan, terutama karena banyak anak telah berlatih secara serius dan memiliki kemampuan mewarnai yang berkembang pesat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang profesionalitas panitia dan kepekaan juri terhadap kemampuan generasi anak usia dini masa kini. Unggahan yang beredar menyoroti dugaan ketidakobjektifan juri membuat isu ini viral di media sosial. Netizen yang budiman ramai-ramai mengecam tindakan panitia yang dinilai meremehkan bakat anak-anak zaman sekarang. Banyak yang menilai juri kurang memahami bahwa anak PAUD kini terbiasa mengikuti kursus seni dan menguasai teknik gradasi. Kritik juga diarahkan pada panitia yang dianggap lalai membuat aturan tegas agar lomba berlangsung adil dan transparan. Memang bisa gini, monggo diulangi, paling lagi pun. Misalnya hasilnya gimana? Saya kan udah bilang monggo dikerjakan ya. Iya, misalkan hasilnya anak-anak saya bisa juara satu apa juga lagi. Ya. Maksudnya kalau misalnya kita bisa dilumpur, Mas. Kalau memang maksudnya bisa mencapai, bisa mencapai seperti ini, ini bisa dibatalkan. Iya. Monggo dikerjakan. Iya. Kira-kira juara berapa kalau misalnya ini? Kan kasihan Bu, kan udah lihat. Ini juga yang Pak Utu kasihan maksudnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mas, Mbak, panitia, sing aneh dewe. Kenapa? Kaget ya ada anak TK yang gambarnya bisa sebagus itu? Nggak tahu tak kalau sekarang anak-anak TK itu dikursusin gambar sama orang tua. Dan kemampuan motoriknya itu nggak awur-awuran kayak zaman biyen, zaman awakmu biyen, Mbak. Mas, saiki arek-arek saiki ku kecerdasannya udah luar biasa, kemampuan motoriknya udah biasa, dan banyak orang tua yang support anak-anaknya itu segitunya. Jangan pakai ukuran seperti ukuranmu. Terus yang kamu menangkan itu justru yang kayak gini. Gimana anak-anak Indonesia mau bersaing? Terlepas dari itu anaknya beneran warnain atau orang lain, Mas kayaknya Mas baru pertama kali jadi panitia lomba mewarnai ya. Anak TK itu bisa banget gradasi. Testimoninya kelas saya sendiri ya. Dulu aku sering banget ikut lomba mewarnai dan menggambar waktu TK. Banyak banget orang yang gambarannya jauh lebih bagus daripada aku dan gradasinya juga keren-keren banget. Aku nggak tahu apa itu sistem lomba mewarnainya itu kayak cuman dikumpul aja jadi secara online atau langsung gitu tatap muka. Tapi kalau tatap muka harusnya nggak akan ada kecurigaan sih. But ya, anyways, intinya anak TK bisa gradasi. Dicatat, Mas. Ya mosok jurine kok ngono kok enggo Mas. Juri kok ngono iki guangen kalen kono ya, guang kalen. Iki jurine opo iki ngono dinggo. Ya juri sekarang mainnya jauh dikit. Ya toh Mas, kandhanono iki Mas juri Mas ora trimo kon rene Mas. Gitu ya. Itu jurinya kon nganu wae golekno arit karo keranjang kon bali ngarit. Ora usah dadi juri. Ya toh, lah gunane dadi bayar kon keliling nonton nih bocah nggarap ki opo joan ngono ya. Jangan-jangan jurinya nggak bisa mewarnai itu. Wes ngono Mas, salam kanggo jurine, nek ora iso dadi juri ora usah sok dadi juri ngono, bali wae ngarit. Lagi viral, seorang ibu yang protes karena anaknya gagal lomba mewarnai. Pasalnya, hasil mewarnai anaknya jauh lebih bagus dan tertata rapi dibanding anak yang juara satu. Sang ibu pun mempertanyakan bagaimana proses penilaian juri dan jawaban dari jurinya sangat tidak masuk akal. Yang gradasi pasti dibantu sama orang tuanya karena anak TK nggak mungkin bisa seperti itu. Jawaban dari jurinya. Jawaban itu dinilai tidak sportif dan menimbulkan beragam komentar. Emang
Kadang pas lagi lomba, juri nggak keliling, nggak ngawasin pesertanya, sampai nggak tahu apakah pesertanya bekerja sendiri atau dibantu sama orang tuanya. Apakah juri selama jam lomba nongkrong di warung kopi, dan juri dianggap terlalu meremehkan anak TK. Gimana nih menurut kalian? Si ibunya yang terlalu menggebu-gebu atau si jurinya yang memang tidak sportif? Kacau, nggak mungkin anak sekecil itu bisa mewarnai begini hasilnya. Ketok juri pekok ya ini. Yang menang juara 1 justru digagalkan oleh jurinya karena juri nggak percaya kalau dia itu mewarnai sendiri. Panitianya itu kan ada, jurinya kan juga memperhatikan loh. Lombanya kan on the spot, mewarnainya itu kan ya di tempat. Lah kenapa muncul statement begitu? Waktu pelaksanaan itu kemana? Ngapain? Memperlihatkan masnya ini nggak profesional, nggak melakukan pekerjaan dengan baik. Anak usia TK sekarang itu sangat pandai menggambar, lebih anak-anak di zaman ini sampean. Makanya dong main-main. Ada yang jauh lebih bagus daripada yang sampean pegang itu. Tolong kalau nggak bisa menggambar, nggak bisa mewarna, nggak usah menjuri, cari pekerjaan lain ya. Diklarifikasi, kasihan anaknya, bisa kena mental, bisa pembunuhan karakter ini kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini. Guys, aku pernah banget waktu MC ya di acara sebuah event mewarnai, pokoknya itu pesertanya anak-anak TK gitu sampai usia ya TK lah intinya 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Nah tahu gak, ketika juri sudah menilai dan hasilnya sudah keluar, ada nih segerombolan ibu-ibu yang bukan sangar lagi, bibirnya udah kayak kanan kiri itu nggak bisa dikontrol sayang. Itu apa? Dia langsung kayak, "Mas, saya mau tanya, kayak apa sih bentukan yang menang itu gambarnya?" Dia ngerasa dong gambar anaknya paling hebat, paling bagus, paling rapi karena kayak dan lain sebagainya. Dia nggak terima, semua gambar suruh ngeliatin satu-satu. Dan itu parahnya itu kayak ibu-ibu itu ngomporin ibu A, ibu B, ibu C gitu. Jadi mereka bertiga datang ke panitia Briat gitu ke diriku yang nggak tahu juga ya sistem penilaiannya, maksudnya kan udah mutlak ya, juri, keputusan juri tidak boleh diganggu gugat gitu. Tapi mama itu nggak mau tahu gitu, harus kayak tahu membandingkan hasil juara 1 sama punyanya anaknya nggak masuk ke juara harapan sekalipun. Saya dibandingkan terus bilang, kok gini anakku juga bisa, tahu gini anakku yang menang gitu. Itu terjadi nggak cuma 1-2 kali event, kayak aku udah 3 kali event. Itu ada aja yang kayak gitu guys, percayalah. Orang-orang kayak gitu adalah pengen mendapatkan semua itu kayak harus didapatkan. Nggak ada kata penolakan dan nggak ada kata kalah di dunia. Menurut saya ada beberapa tipe kalau anak-anak ikut lomba mewarnai. Pertama adalah yang asal-asalan, muasat warna bebas. Yang kedua adalah yang ambisius, yang sampai ngerobek kertas gambar. Yang ketiga adalah yang bagus banget karena memang bener anaknya bertalenta, bisa mewarnai dengan baik. Nah, ini yang membuat saya kesel. Baru aja lewat di beranda saya kayak ada lomba mewarnai anak TK, terus ada anak yang gambarnya bagus gitu, mewarnainya rapi, bagus, keren lah gitu. Panitianya protes. Maksud saya, kalau panitianya waktu umur 5 tahun tidak memiliki feeling mewarnai, ya jangan samakan Anda dengan peserta lain gitu. Terus dia bilang kayak, kalau memang bisa seperti ini, ya bagus, diulang aja lah. Kenapa diulang? Kan lomba mewarnainya sekali. Emang dari tadi ketika peserta lomba panitia kemana? Bikin puisi gimana sih? Maksud saya anak 5 tahun tuh kayak sekarang tuh udah open gitu, ada les mewarnai, les melukis, apalah. Saya yakin ya bisa lah anak 5 tahun itu. Maksudnya jangan sampai membunuh skill atau penghargaan terhadap anak yang benar-benar bisa gambar gitu. Ini saya kasih tahu, Picasso waktu umur 5 tahun dia sudah bisa gambar. Gimana kalau Da Vinci waktu umur 5 tahun ikut lomba menggambar, terus Anda jurinya? Da Vinci jadi apa? Jadi mas-mas biasa di Eropa dia. Makanya jangan sampai menghancurkan mimpi anak-anak karena tidak mungkin anak 5 tahun gambar seperti ini. Gambar Anda aja yang jelek.